Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan kami sampaikan jawaban-jawaban dari pertanyaan teman-teman semua yang sudah masuk. Di antaranya adalah pertanyaan dari Mbak Dilan Nurul Awaliyah. Beliau menanyakan, terjadi kecelakaan lalu suami istri meninggal dan masih mempunyai utang. Mereka belum mempunyai keturunan. Biaya sudah habis untuk perawatan jenazah. Saudaranya tidak bisa membantu karena ia juga orang tidak mampu. Lalu siapa yang melunasinya? Perlu kita ketahui bersama bahwa sebelum harta waris dibagikan, sebelum harta warisan dibagikan, jika ada, maksud saya, maka ada beberapa hal yang harus diselesaikan, yaitu kewajiban-kewajiban terkait dengan jenazah. Di antaranya adalah terkait hutang piutang, baik hutang piutang yang ada kaitannya dengan Allah Ta'ala dalam hal ini ibadah, seperti hutang belum membayar zakat, ataupun hutang-hutang yang berkaitan dengan sesama manusia, yang umum kita fahami. Ini harus terselesaikan terlebih dahulu. Akan tetapi itu jika ada. Lalu bagaimana jika tidak ada? Sementara tidak ada ahli waris, atau sebenarnya juga ada ahli waris, tapi memang dalam keadaan tidak ada harta untuk digunakan melunasi hutang. Maka secara normatif hukum sebenarnya ahli waris, bahkan anak sekalipun, tidak berkewajiban untuk membayarkan hutang orang tua yang sudah meninggal. Itu kalau memang tidak ada harta yang tersisa. Terkecuali kalau memang ahli waris ini ikut serta dalam penggunaan harta yang ternyata harta itu kemudian menjadi hutang piutang orang yang meninggal. Jadi kalau ikut menggunakan itu tetap punya kewajiban membayar. Akan tetapi apabila tidak menggunakan, kemudian mayat ini meninggal menumpuk hutang, kemudian tidak ada harta yang dipakai untuk melunasi hutang, maka ahli waris tidak berkewajiban. Hanya saja dalam Al-Qurtubi, tafsir Al-Qurtubi Jami' Ahkamil Quran, itu disampaikan juz 5 ini, halaman 230, itu disampaikan, faman tatawwa'a, kalau orang itu mau bertatawu, mau membayarkan hutangnya, maka itu jauh lebih baik, karena ini terkait dengan nanti pertanggungjawaban mayit ketika di yaumul hisab. Ketika ia masih memiliki hutang, tentu mereka atau ia harus mempertanggungjawabkannya. Sehingga apabila ada ahli waris atau keluarga yang melunasi hutang-hutang mayit, ini jauh akan lebih baik. Tapi secara normatif tentu ini tidak kewajiban. Ini apalagi kalau tidak ada harta, misalkan apabila tidak ada keluarga, bagaimana? Tidak ada ahli waris, bagaimana? Ya sudah, maka itu menjadi dosa si mayit, menjadi tanggungan si mayit kelak mempertanggungjawabkan hutang piutangnya ketika yaumul hisab. Apakah orang lain, tetangga, teman itu boleh membayarkan atau melunasi hutang mayit? Boleh. Tidak harus keluarga, tidak harus ahli waris. Apabila, tapi ini sifatnya tadi tatawu. Tatawu itu bukan wajib, tapi ya khairun, gitu, baik sebaiknya, gitu. Tapi hukum normatifnya tidak wajib, tapi sebaiknya keluarga, ahli waris jika ada, jika tidak ada ahli waris ya bisa jadi teman, kerabat, tetangga ini membayarkan hutangnya. Yang kedua dari Mbak Hilda, apakah boleh seorang anak muslim ya, atau mu'alaf, di sini beliau bertanya, anak muslim karena dia mu'alaf yang lahir dari keluarga non muslim mendapat
hak harta warisan orang tuanya. Nah, ini di dalam mawanul irti, penghalang-penghalang warisan itu diantaranya beda agama. Ini kan termasuk yang menghalangi warisan itu diantaranya beda agama. Ada lagi karena membunuh, itu juga tidak bisa mendapatkan warisan. Tapi yang ditanyakan di sini kan beda agama, ya kan, non muslim dengan muslim, layari kan itu. Seorang muslim tidak mewariskan hartanya kepada non muslim, atau seorang non muslim juga tidak dapat mengambil warisan dari non muslim. Artinya muslim dan non muslim tidak saling mewarisi. Lalu bagaimana apabila ada hubungan kerabat, bahkan bisa jadi saudara, atau bahkan anak dan orang tua, ini beda agama, apakah mereka tetap tidak bisa saling mewarisi? Tidak bisa. Kalau pertanyaannya bisa mewarisi atau tidak, tidak bisa. Tapi Islam itu tidak sekejam itu. Islam ketika membuat aturan, misalkan sakleknya, normatifnya itu tidak bisa, tapi tetap ada solusi. Solusinya apa? Wasiah, begitu. Wasiah wajibah, begitu. Wasiah wajibah di mana tidak melebihi sepertiga, begitu. Tidak melebihi sepertiga itu artinya tidak harus sepertiga. Kurang dari sepertiga itu bisa, bahkan bisa jadi sebaiknya tetap kurang dari sepertiga. Karena juga harus melihat bagian-bagian ahli waris yang lain, kan gitu. Misalkan ada 4 anak, gitu. 4 anak, 3 muslim, 1 non muslim. Kalau yang non muslim ini diberikan sepertiga terlebih dahulu, baru sisanya dibagikan kepada ketiga anak, tentu non muslim malah justru mendapatkan bagian lebih banyak. Ini tidak adil. Ini tidak adil. Baiknya tetap diberikan sebagaimana seandainya dia adalah ahli waris. Maka seandainya ada 4 anak, harta dibagi 4, maka seperempat itu adil, semuanya seperempat. Atau bahkan lebih kurang dari seperempat itu juga tidak mengapa, kan itu. Artinya sepertiga itu batas maksimal, tidak harus sepertiga, bahkan kurang dari sepertiga itu lebih baik. Misalkan ada 2 anak, setengah itu lebih banyak atau melebihi sepertiga, maka cukup sepertiga saja yang diberikan, jangan setengahnya. Artinya kalau ada 2 anak, sepertiga untuk non muslim, yang 2/3 untuk yang muslim. Ya, ini solusi dimana ketika kenormatifan hukum itu tadi saklek la yarithu al muslim al kafir walal kafir al muslim. Seorang muslim dan kafir, muslim dan non muslim itu tidak saling mewarisi, tapi ada jalur lain atau solusi lain, yaitu dengan wasiah wajibah. Kemudian dari Mbak As'adatur Rahmah, banyaknya sepertiga itu dalam bentuk apa dan bagaimana, lalu biasanya apa alasan yang mendasar bagi pewaris sehingga memberikan wasiatnya kepada orang lain? Ya tadi, ya sepertiga itu sepertiga dari seluruh harta yang ditinggalkan oleh mayit setelah dikurangi untuk biaya perawatan jenazah, kan, penggalian kubur dan macam-macam sebagainya, pelunasan hutang dan sebagainya, sisanya maka tadi maksimal sepertiga itu di situ. Bukan sepertiga dari keseluruhan ketika meninggal, tidak, tapi sepertiga dari harta setelah dikurangi dari kewajiban-kewajiban terkait dengan harta itu tadi. Bentuknya apa? Ya apa yang ditinggalkan. Kalau yang tanah ya dinominalkan saja, perkiraan harganya berapa nanti dihitung, intinya tetap ketemunya maksimal sepertiga gitu. Orang itu memberikan wasiat itu atas dasar apa? Ya bisa jadi karena atas dasar kedekatan orang lain, tapi ada faktor kedekatan. Bisa jadi anak angkat. Anak angkat itu kan dalam hukum Islam tidak mendapat warisan, tapi karena kan anak angkat ini punya kedekatan dengan orang tua angkatnya, maka bisa menerima wasiat wajibah. Atau bahkan anak tapi sudah beda agama,
ya kan, anaknya masuk Islam, bapaknya masih kafir, kan gitu. Nah, ini kan ada kedekatan karena anak, meskipun beda agama. Dari Mbak Fitriyatul, bagaimana jika si mayat memiliki hutang namun dari pihak keluarga tidak mengetahui dan pihak yang dihutangi juga tidak menghubungi keluarga, apakah hutang ini dianggap lunas? Ya, lunas atau tidak lunas itu tergantung orang yang memberikan hutang. Kalau dia rela, dia ikhlas, ya maknanya ya dianggap lunas karena tidak mau melaporkan dirinya menghutangi si mayit, kan gitu. Maka ketika upacara pemakaman itu biasanya pihak dari keluarga atau yang mewakili memberikan pengumuman apabila, kan gitu, apabila ada tanggung jawab berupa hutang piutang, pinjam meminjam dan lain-lain, mohon pihak-pihak yang terkait bisa menghubungi pihak keluarga, kan biasanya seperti itu. Tapi ternyata tidak, sampai sekian hari, sekian lama, sekian tahun tidak menghubungi, berarti dianggap tidak punya hutang. Yang salah siapa? Ya tidak ada yang salah, kan gitu. Permasalahannya justru malah ketika di waktu yang sudah sangat jauh kemudian datang orang mengaku menghutangi mayit, itu menjadi permasalahan. Selama bisa membuktikan dengan bukti-bukti yang jelas, ya bisa diakui. Ya, nanti ahli waris tinggal membayarkan hutang mayit, kan gitu. Kemudian dari Mbak Nuriyah Azizah, jika kedua orang tua sebelum meninggal berwasiat tentang pembagian harta warisan dengan cara tertentu, yang dimaksud tidak sesuai dengan pembagian yang telah ditentukan, apakah harus diikuti? Harus diikuti atau tidak tergantung kesepakatan. Ini kan harus kesepakatan. Kalau sepakat diikuti, diikuti. Kalau sepakat tidak diikuti, tidak diikuti. Tergantung kesepakatan. Cuman nanti istilahnya bukan pembagian harta waris. Karena pembagian harta waris itu, ya kan, warisan itu pengertiannya adalah perpindahan hak milik dari mayit kepada yang hidup. Yang hidup itu dalam arti ahli waris. Kalau masih hidup itu bukan warisan namanya, tapi ya hadiah atau hibah atau sedekah dari orang tua kepada anak, ya seperti itu saja. Kebolehannya boleh atau tidak boleh, kalau memang semua sepakat boleh, ya kan. Dan bisa jadi itu menjadi solusi terbaik ketika rawan konflik. Anak-anaknya ini beda sifat, beda agama misalkan, macam-macam lah, kan gitu. Kemudian orang tua khawatir kalau ini nanti meninggal malah anak-anak ini rebutan warisan, maka kemudian oke lah kalau seperti itu dibagi saja sebelum meninggal. Ya itu kalau sepakat silahkan, itu boleh, karena itu namanya bukan warisan, kan itu. Istilahnya beda, bukan pembagian harta waris, tapi pembagian hibah atau pembagian hadiah dari orang tua saja. Meskipun nanti dalam pembagian semacam itu sebaiknya tetap mempertimbangkan prosentase, ya kan, prosentase ketika pembagian sesuai dengan ilmu mawaris, itu akan lebih adil, kan itu, daripada tidak. Karena kalau tidak nanti merasa tidak adil juga, nanti sebagian ahli waris merasa tidak adil. Mbak Nur Lailatul, antara wasiat dan pembagian warisan mana yang harus lebih didahulukan? Wasiat yang didahulukan, tapi tetap penghitungannya nanti sebaiknya tadi tidak melebihi sepertiga, atau bahkan diperkirakan sama dengan seandainya dia adalah menerima warisan, bukan menerima wasiat. Karena orang yang menerima wasiat tidak boleh menerima warisan, ya kan? La wasiata li warithin, tidak boleh menerima wasiat bagi ahli waris. Wasiat yang didahulukan, sisanya kemudian dibagi untuk ahli waris. Tapi tadi nominalnya sebagaimana di awal, jangan melebihi sepertiga
atau sebaiknya diperkirakan sama seandainya dia adalah ahli waris. Dari Mbak Putri, haruskah ahli waris membayar semua hutang pewaris? Tadi di awal sudah kan, tidak berkewajiban. Maksudnya membayar dari uang ahli waris ya. Kalau membayar dengan uang yang mayit maka wajib, karena itu bagian dari kewajiban sebelum harta sisa dibagi untuk ahli waris. Tapi kalau membayar dari uang ahli waris hukumnya tidak wajib, tapi kalau mau bertatawuan maka itu khairun lahu, lebih baik. Mbak Katurun Nada, apakah ada bagian warisan untuk seorang mantan istri? Terkadang masih banyak seorang wanita yang menuntut, mohon maaf ini, tidak. Dalam Islam tidak. Mantan istri tidak mendapat jatah atau bagian harta waris. Yang mendapat warisan bukan mantan istrinya tapi anak. Karena alaqah zaujiyah itu sifatnya muaqqatan. Hubungan suami istri, perpisahan itu sifatnya muaqqatan. Mantan bisa menjadi mantan istri, mantan suami. Tapi kalau alaqah nasabiyah, ya kan, nasab, hubungan nasab itu mu'abbadah ilal abad, selamanya anak-anak, selamanya orang tua itu orang tua. Bahkan nanti kalau di dalam tabani itu pengangkatan anak, secara nasab tidak berubah. Anak meskipun diangkat oleh anak asuh, seorang anak yang diangkat oleh orang tua asuh tertentu, maka nasabnya tetap bukan kepada orang tua asuhnya, tetap kepada orang tua asli. Karena nasab mu'abbadah, selamanya tidak akan pernah menjadi mantan anak, tidak pernah menjadi mantan bapak, tidak akan pernah menjadi mantan saudara, semuanya abadi. Maka kalau anak dari mantan istri mendapat warisan, anak dari mantan istri yang mana anak itu hasil dari pernikahan dengan bapak yang meninggal, kan gitu. Tapi kalau mantan istrinya justru malah dia tidak mendapatkan warisan, karena hubungan al-alaqah zaujiyahnya sudah terputus ketika terjadi perceraian gitu. Kemudian dari Mbak Rofiatus Silmi, pembagian harta warisan apakah sebaiknya dilakukan di awal setelah mayit meninggal atau bisa dilakukan kapan saja? Apakah juga ada batas jangka waktu? Tidak ada jangka waktu, tidak ada batasan jangka waktu. Mau dibagi kapanpun silahkan disepakati, ya kan? Cuman kita orang Jawa khususnya itu ada nilai-nilai nilai-nilai lokal dan nilai-nilai lokalitas kan itu. Artinya begini, kenapa harta warisan itu baiknya segera dibagi tapi tidak cepat-cepat dibagi? Mohon difahami, sebaiknya segera dibagi tapi tidak cepat-cepat dibagi. Segera itu ya kalau memang urusan yang terkait dengan jenazah, baik utang piutang tadi dan sebagainya sudah selesai dan sudah dipastikan tidak ada yang tertunggak atau semuanya sudah terbayarkan, maka segeralah dibagi, itu akan lebih baik kan gitu ya. Kalau di Jawa itu paling cepat ya setelah 40 hari kematian lah kan gitu, atau paling tidak ya setelah 100 hari kematian sekalian. Karena di budaya kita itu kan kadang masih memakai budaya, ada budaya 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Nah itu kan kadang bisa menggunakan harta-harta sumbangsih dari masyarakat, kemudian dipakai untuk biaya 40-100 hari itu, sambil menunggu kan gitu, sambil menunggu pihak-pihak yang merasa menghutangi atau bahkan dihutangi
kan gitu. Kalau menghutangi kan berarti mayit punya hutang. Kalau dihutangi berarti malah justru harta mayit ada di pihak orang lain, kan gitu. Maka setelah menunggu semua itu selesai, baru warisan dibagi. Dan memang baiknya segera, jangan menunggu terlalu lama. Tapi juga jangan begitu meninggal 3 hari kemudian dibagi warisan, itu tidak etis. Ya, tidak ada batasan waktu tertentu, tapi juga jangan terlalu lama ditunda, karena kalau terlalu lama ditunda dikhawatirkan nanti ada hal-hal lain yang tidak baik dan sebagainya gitu. Kemudian dari Mbak Indah Fitrah, apakah boleh membagi harta warisan saat pewaris masih hidup? Tadi di atas sudah, itu namanya bukan warisan tapi hadiah. Apakah boleh memberi harta warisan sekedarnya kepada kerabat tanpa melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku? Antarodin, kalau semua ridho silahkan, ya kan? Tapi jangan langsung langsung dipotong. Ini harus ridho semua, tidak. Karena semua ahli waris harus tahu bagian masing-masing. Jadi ketika mau pembagian harta waris itu ditentukan dulu langkahnya, siapa ahli warisnya, ya kan? Kerabatnya semua didata. Setelah didata kemudian diruncingkan lagi dari semua ahli waris siapa yang menjadi ahli waris, kemudian yang lain yang terhijab, termahjub itu kan ada nanti macam-macam. Harus ditentukan dulu siapa ahli waris yang mendapat warisan. Setelah itu kemudian ditentukan bagiannya berapa, prosentasenya berapa, 1/3, 1/4, setengah, asobah, kan seperti itu. Nah, kalau semua sudah tahu, kemudian diakadkan lagi ini mau dibagi sesuai ketentuan yang ada atau antarodin sajalah, ya sudah kita bagi harta. Misalkan kalau memang semua antarodin, semua ridho, semua ikhlas dibagi rata, silakan. Atau antarodin, misalkan ada yang mengatakan sudahlah saya nggak mau ambil harta warisan bapak, bagian saya silakan dibagi untuk yang lain, ya juga tidak apa-apa. Tidak mengambil sekalipun tidak apa-apa. Saya hanya mengambil sebagian sajalah, yang sisanya biar buat adik-adik, kan misalkan seperti itu antarodin. Dan itu bisa jadi terjadi di masyarakat kita. Kan bisa jadi yang anak paling ragil, ya, anak terakhir itu justru punya peran yang paling banyak dalam merawat orang tua. Bisa jadi seperti itu, apalagi perempuan. Ya kan, anak pertama, kedua, ketiga bisa jadi orang sukses, tinggal di luar daerah, mereka sudah punya pekerjaan semua, mapan semua. Tapi anak ragil kebetulan cewek misalkan, dia belum selesai kuliah, belum punya pekerjaan, ya kan, belum diminta jadi istri orang lain, nah, artinya belum menikah, hidupnya habis untuk merawat orang tua, ya, maka bisa jadi wanita, meskipun wanita tapi punya peran yang lebih besar daripada kakak-kakaknya. Kemudian disepakati antarodin, semua ridho, bagian wanita ini adik paling ragil diberi jatah atau bagian terbesar, paling banyak, tidak apa-apa. Tapi tadi di awal semua sudah paham bagian masing-masing. Begitu. Bagaimana, ini dari Mbak Fia, bagaimana hukumnya bagi ahli waris yang tidak menunaikan kewajiban sebelum membagikan harta peninggalan? Ya ini salah, secara hukum salah, ya kan? Kalau kita katakan normatif letternya ya dosa, kewajiban kalau nggak ditunaikan gitu. Nanti kalau ada hal-hal terkait dengan mayit, bagaimana? Artinya tetap harus ditunaikan, ya dosa itu saja. Mbak Eka, bagaimana kalau ahli warisnya secara ekonomi finansial belum atau tidak mampu membayar utang-utang? Tadi di atas sudah, biaya perawatan rumah sakit pun belum dibayar, ya. Apakah ada istilah pasang badan? Bila ahli warisnya lebih dari satu, siapa yang pasang badan? Semuanya bertanggung jawab, ya kan? Semuanya bertanggung jawab, gitu. Siapa ya biasanya siapa yang paling senior di situ, kan gitu. Hanya atas nama saja, mungkin kakak tertuanya atau mungkin siapa yang dipandang paling mampu, ya di situ ditentukan untuk istilahnya jaminan pasang badan atau jaminan, kan gitu. Tapi semuanya berkewajiban.
kan gitu. Meskipun nanti nominal itu kan antara rodinnya bisa jadi berbeda. Sudahlah, yang kakak yang paling tertua karena sudah mapan, punya usaha, mampu, ya mungkin pas iurannya paling banyak kan bisa jadi. Tapi yang kecil mungkin sedikit, itu antara rodin. Yang penting semuanya saling ridho. Evi, jika jenazah tidak mempunyai suami dan anak tapi meninggalkan warisan yang banyak, terus jenazah hanya mempunyai kakak dan adik, tapi semasa hidup adiknya tidak merawat jenazah, apakah boleh jika kakaknya mendapat semua warisan? Tidak semua warisan. Harus ditentukan tadi sebagaimana yang di atas. Ditentukan siapa ahli warisnya. Tidak ada anak, masih ada bapak, ibu atau tidak. Tidak ada bapak, tidak ada ibu, mungkin kakek atau nenek. Berikut juga dengan apakah ada saudara dan seterusnya, kan gitu. Jadi nanti dibagi, ada bagian masing-masing nanti di skema ahli waris atau di Dhabil Furud, nanti kita membahas di sana. Jadi ini saya tidak bisa menjawab secara utuh, kan gitu. Dan apabila ada pihak yang merawat lebih lama atau mungkin punya peran paling banyak dalam merawat mayit, ini disepakati saja. Misalnya ujroh mithil namanya. Ujroh mithil itu upah yang sepadan. Misalkan anak ini, atau bahkan bisa jadi bukan anak tapi saudara. Tadi kan ditanyakan tidak ada anak. Misalkan ada salah satu saudara yang ternyata punya peran merawat ketika sakit, merawat jenazah ketika sakit, yang lain tidak mengurusi, ya di ujroh mithil saja. Perkiraan biaya dia merawat itu berapa, kan gitu. Karena dia korban waktu, bahkan bisa jadi seharusnya kerja tidak kerja, kan gitu, tidak punya penghasilan karena untuk merawat, maka ya dianggap saja punya ujroh tadi, punya upah. Maka nanti sebelum harta peninggalan mayit ini dibagikan, dipotong dulu untuk memberikan upah kepada salah satu saudara yang merawat. Kalau di tradisi masyarakat kita itu biasanya merawat itu dapat jatah rumah keprabon, ada yang seperti itu. Kemudian ini tentang sejarah waris. Warisan kan dibagi setelah memenuhi beberapa kewajiban seperti perawatan jenazah dan lain-lain. Ini masih tersebut terma waris. Kalau kewajiban sudah dilakukan, lalu warisan juga sudah dibagi. Ini dari Mbak Eka Putri. Di tengah jalan tiba-tiba ada orang yang menagih hutang yang mewarisi, dan si keluarga atau anak yang diwarisi tidak mau membayar. Apakah warisan bisa batal? Warisan tetap tidak batal. Kalau sekiranya sudah terlanjur dibagi, ya tinggal iuran saja. Tadi yang mendapat warisan tadi iuran, ya kan, antara disepakati saja, kamu berapa, atau misalkan sesuai dengan prosentase ketika menerima warisan juga baik. Misalkan dulu dapat setengah, ya berarti setengah dari hutang. Misalkan sepertiga, berarti sepertiga dari hutang. Misal hutangnya 100 juta misalkan, ternyata banyak sekali, ya misalkan saja, misalkan 100 juta, dulu dia dapat warisannya setengah dari peninggalan mayit, ya sudah berarti dia iuran 50 juta misalkan. Yang sepertiga berarti 30 juta misalkan. Itu contoh. Tetap harus dibayarkan karena dulu dia mendapat warisan. Itu. Cuman berapanya yaitu nanti antara tim dari ahli waris atau persentase ketika menerima warisan. Dari Mbak Diah Nurul, kalau sudah meninggal terus harta warisannya masih belum dibagikan bagaimana? Atau dikuasai oleh salah satu anaknya dari 4 bersaudara. Terus apabila ada seorang anak yang sudah beristri tapi meninggal dan meninggalkan banyak hutang, tetapi menantunya tidak mau membayar, ini anaknya beristri atau mendapat suami orang lain tapi sudah kemudian meninggal dan menantunya tidak tanggung jawab, bagaimana? Kan? Tadi tidak boleh dikuasai oleh satu orang kecuali untuk kemaslahatan keluarga.
ya, karena baiknya itu segera dibagi. Tapi kalau tidak segera dibagi, kalau memang untuk kemaslahatan keluarga, silakan. Maksud saya kemaslahatan keluarga itu begini, contohnya orang tua meninggal, ya kan, kemudian meninggalkan 4 anak, yang satu sudah dewasa, yang lain masih kecil. Ini kalau dibagi, nanti yang kecil ini malah justru tidak bisa mengelola. Ini bahaya, malah bisa habis. Maka cukuplah dikuasai oleh kakak tertua, tapi nanti betul-betul dikembangkan, dimanfaatkan untuk biaya adik-adiknya. Itu tidak apa-apa seperti itu. Ini nanti kasusnya sama dengan wali. Tapi baiknya tetap dibagi dulu, kemudian dikelola. Jadi harta itu tidak mandek. Nah, hasil dari kelola harta itu untuk biaya adik-adiknya. Jadi misalkan ada 4 kebun, misalnya sudah satu-satu. Nanti hasil dari kebun 1 untuk anak pertama, hasil kebun dari kebun kedua untuk anak kedua, dan seterusnya. Itu akan lebih selamat ketimbang dikuasai hanya semua secara utuh dikuasai oleh satu orang. Itu juga nanti rentan konflik. Baiknya tetap dibagi, tapi nanti hasil dari pembagian itu dikembangkan, ya kan, sehingga bisa digunakan untuk biaya. Karena kadang ketika orang tua meninggal, anaknya yang masih kecil itu banyak yang kasus seperti itu, kemudian dikuasai oleh kakak tertua. Kadang kan seperti itu, ya itu tidak mengapa selama memang hasil dari penguasaan itu kemudian untuk kebaikan bersama. Tapi kan rata-rata tidak seperti itu. Kadang sampai adiknya sudah dewasa, adiknya sudah menikah, adiknya sudah berkeluarga, punya tanggung jawab, kadang hartanya belum diberikan. Itu namanya zalim, ya kan? Itu tidak boleh seperti itu, kan gitu. Kemudian apabila menantu tidak mau membayarkan hutang mayit tadi, ya memang bukan kewajiban, kecuali kalau memang ada harta yang tersisa, bukan kewajiban. Tapi tadi faman tatawwa tadi, tapi baiknya ya ikut bantu lah, gitu. Walaupun mungkin tidak seutuhnya membayarkan hutang, tapi paling tidak ikut membantu, kan itu. Jadi tidak lepas tangan, karena pernikahan itu bukan cari untung. Pernikahan itu bukan cari untung. Ketika punya harta ikut menikmati, tapi begitu meninggal punya hutang tidak mau ikut membayar, itu tipe kalau orang menikah cari untung. Dalam ajaran kita tidak seperti itu. Menikah tidak untuk mencari keuntungan keuangan, finansial, materi, tidak, tapi membangun hubungan keluarga. Nah, baiknya ya tadi, kalau tidak bisa seutuhnya, ya paling tidak ikut andil dalam membayarkan hutang mayit, meskipun statusnya menantu. Dari Mbak Dianisa, bagaimana pandangan Bapak mengenai pelaksanaan wasiat wajibah bagi ahli waris non-muslim, mengingat ketentuan hukum waris Islam ahli waris ya tadi di atas, tidak boleh melebihi 1/3, ya tidak boleh. Dan itu nanti di KHI, kompilasi hukum Islam tentang wasiat, itu di pasal 185 kalau tidak salah, itu nanti di KHI. Tapi kita belajar KHI itu nanti di hukum Islam Indonesia, gitu. Dan tapi mirip dengan hukum Islam fikih, di mana wasiat wajibah itu tidak boleh lebih dari 1/3. Prakteknya baiknya memang seperti kalau dia menjadi ahli waris. Kemudian dari Mbak Dila Nurul, dalam hukum waris pra-Islam apakah ada kelemahan dalam periode tersebut? Jika ada, apa? Wah, kalau kita bandingkan dengan hukum waris Islam, ya semuanya banyak sekali kelemahan, ya kan? Kalau kita bandingkan dengan hukum Islam. Tapi kalau kita baca dalam konteks dulu, seandainya kita dalam posisi di pra-Islam, ya bisa jadi itu sudah pas kalau kita menggunakan kacamata itu. Karena zaman itu kan selalu berubah, aturan juga selalu berubah. Memang di zaman pra-Islam itu sudah ada sistem waris, kan gitu. Bahkan bisa jadi sejak Nabi Adam, gitu. Ya, gitu. Tapi kan kita
harus mencari referensi kalau kita mengatakan sejak Nabi Adam. Tapi makanya saya katakan bisa jadi. Artinya perpindahan hak milik dari orang tua ke anak itu tetap ada dari sejak manusia pertama ada. Maka itu ya warisan. Nah, dalam sejarah mawaris itu kenapa kita bagi pra-Islam dengan Islam, kemudian Islam juga terbagi dua periode awal dan periode akhir. Itu untuk mempermudah pemetaan zaman saja. Nah, di zaman pra-Islam itu ya seperti itu. Laki-laki saja yang diberikan, laki-laki saja harus yang mampu berperang dengan indikator dia bisa naik kuda, yang perempuan tidak mendapat warisan. Bahkan wanita itu masuk dalam bagian harta yang diwariskan. Oh, itu kan ngeri. Itu kelemahan kalau kita pakai cara pandang Islam, itu kelemahan semua itu. Karena kalau dalam Islam itu wanita tidak bisa berperang sekalipun tetap dapat warisan. Bahkan bayi sekalipun dapat warisan. Bahkan bayi dalam kandungan pun yang diperkirakan dia sudah hidup dan lahir dalam keadaan hidup itu juga termasuk ahli waris menurut Islam. Kalau jahiliyah enggak, maka apa yang ada di masa jahiliyah itu banyak sekali kelemahan dan gitu. Kemudian dari Mbak Alfi, sebelum Islam warisan diberikan untuk anak-anak laki-laki kira-kira bisa mengendarai kuda. Nah, ini tadi tidak diberikan untuk anak perempuan. Nah, misal orang tua tersebut meninggal akan tetapi tidak memiliki anak keluarga dan tidak meninggalkan wasiat padahal hartanya sangat banyak, maka harta yang ditinggal tersebut diberikan kepada siapa? Ya kepada menjadi milik umum masyarakat jahiliyah pada saat itu. Ya, tidak ada ahli warisnya, tidak ada keluarga, ya menjadi milik umum. Maka sampai sekarang pun ada harta atau tanah itu milik negara. Milik negara. Kalau di dalam Islam juga seperti itu. Ada orang meninggal punya harta, tidak punya ahli waris, tidak ada dzawil arham, kan gitu. Maka harta dikembalikan ke negara. Negara dalam konteks Islam baitul mal, kan? Baitul mal. Kalau dalam konteks kita ya negara, gitu. Nah, negara itu nanti intinya digunakan untuk kemaslahatan umum, gitu. Maka kalau di konteks desa itu ada istilah bondo deso. Jadi harta itu menjadi milik desa, atau bisa jadi harta itu nanti menjadi milik kecamatan, bisa menjadi milik kabupaten, bisa menjadi milik negara secara murni. Yaitu intinya untuk seperti itu. Artinya dimanfaatkan, dikembangkan menjadi milik negara. Nah, nanti pemanfaatannya ya tergantung kesepakatan saja antara masyarakat dengan pemerintah yang ada, kan gitu. Kalau bisa jadi lapangan ya dijadikan lapangan misalkan. Itu kan intinya dikembalikan ke negara. Dalam konteks Islam baitul mal. Baitul mal itu kan bendahara negara. Kalau kita bicara Islam sebagai pemerintahan. Gitu. Kemudian dari Mbak Diana, apakah mawaris dikenal sejak sebelum kenabian Nabi? Ya. Jawabannya ya, cuman sistemnya berbeda. Bahkan di zaman Islam sendiri, di awal dengan di akhir itu beda. Di awal itu anak angkat bisa mendapat warisan. Kasusnya Zaid, ya kan? Kasusnya Zaid. Ini maksudnya menjadi hilang karena kasusnya Zaid. Di awal Islam itu anak angkat mendapat warisan. Tapi ternyata ketika Zaid dengan istrinya cerai, kemudian istrinya Zaid itu dinikahi oleh Nabi, maka kemudian itu sebagai pembatal bahwasanya anak angkat itu adalah anak. Nah, anak angkat itu adalah anak, pembatal anak angkat itu adalah anak kandung. Maka di situ sejak kasus Zaid cerai dengan istrinya Zaid menikah dengan Nabi, itu awal di mana anak angkat tidak menerima warisan. Dan gitu. Dan awal syariat di mana anak angkat itu tetap bernasab kepada ayah aslinya, bukan bernasab kepada orang tua asuh. Maka Zaid itu tidak bin Muhammad, karena meskipun Zaid itu anak angkat Nabi, tapi tidak Zaid bin Muhammad, tapi Zaid bin Harithah, gitu. Dan istri Zaid boleh menikah dengan Nabi ketika terjadi perceraian, gitu.
perceraian atau meninggal, itu saya lupa itu. Kemudian dari Mbak Diah Ayu, bagaimana jika sebuah keluarga yang beranggotakan bapak, ibu, dan anak, ibu anak tersebut memusuhi ayahnya karena sebab harta? Lalu apakah jika seorang ayah tersebut meninggal, hak waris bukan menjadi milik ibu dan anak karena permusuhan? Yang menjadi mewali ulul irthi itu pembunuhan, bukan permusuhan. Permusuhan tidak menyebabkan terputusnya hubungan nasab. Permusuhan tidak menjadikan sebab menghalangi mendapat warisan, ya kan? Yang menghalangi warisan pembunuhan. Anak membunuh ayah, anak tidak bisa menerima waris. Ayah membunuh anaknya yang kaya, ayah membunuh anak yang kaya, ayah tidak bisa menerima warisan dari anak yang dibunuh. Tapi kalau hanya sekedar bermusuhan, itu tidak menghalangi, tetap punya hak, kan gitu. Ya cuma nanti itu di nilai-nilai etis masyarakat saja yang mungkin kurang berkenan, kan gitu. Ada anak durhaka, nggak pernah merawat bapaknya, sama bapaknya kayak gitu, begitu bapaknya meninggal malah minta warisan. Itu nilai-nilai etis saja, tapi sakleknya permusuhan tidak menjadikan penghalang. Dari Mbak Via, hukum bagi harta yang didapatkan oleh ahli waris dengan cara membunuh. Ya, tadi kalau membunuh membatalkan hak waris. Dari Mbak Ivanur, sebab-sebab mewarisi diantaranya nasab hakiki, nasab hukmi, pernikahan, hubungan Islam. Di antara keempatnya, manakah yang lebih diutamakan? Semuanya diutamakan, bebarengan, tidak kecuali yang nasab. Kalau nasab itu nanti yang terdekat, ya terdekat. Kalau kan ada sebab pernikahan atau zaujiyah atau musyawarah, istilahnya seperti itu. Ada hubungan nasab, ya kan? Itu yang pokok itu. Kemudian hubungan memerdekakan budak, tapi dalam konteks kita kan budak tidak ada, maka cuma dua, nasab dan pernikahan. Hubungan Islam itu di awal Islam saja. Setelah akhir-akhir Islam, hubungan Islam sudah tidak dipakai. Jadi di awal Islam itu sesama muhajirin saling mewarisi, tapi begitu mulai periode 2 Hijriah ke atas itu sudah tidak. Maka dalam periode Islam itu dibagi dua. Jadi kalau zaujiyah, suami atau istri dapat semua, punya istri 4, keempatnya dapat semua. Istri pertama, kedua, ketiga, keempat semuanya punya hak waris, gitu. Nasab juga sama. Kalau nasab yang terdekat itu dari urutannya, bukan dari darajahnya. Darajahnya bukan urutannya. Kalau urutan kan bisa jadi anak pertama, kedua, ketiga. Tapi darajahnya. Kalau semua itu anak, semua anak dapat. Dari anak istri pertama, dari anak istri kedua, dari anak dari istri ketiga, anak dari istri keempat, semua kalau itu anak dapat, ya, darajahnya. Nah, di bawahnya anak apa? Cucu. Nah, kalau cucu itu nanti terhalang. Jadi kalau ada anak, ada cucu, maka cucu terhalang karena ada anak. Itu nanti di pembahasan hijab. Nanti kita sampai dalam pembahasan itu, ya. Tapi kalau semua anak dapat, maka nanti disandingkan, suami atau istri dapat, anak juga dapat, gitu. Bapak juga dapat. Pokoknya yang dekat-dekat itu dapat. Jadi tidak ada yang diutamakan kecuali dari jalur nasab. Kalau jalur nasab selama masih satu darajah dapat, kan gitu. Tapi kalau urutan itu tidak berpengaruh. Nanti di hijab majub ada. Kemudian dari Mbak Ivanur, ini tadi sudah. Dari Mbak Katrunada, seorang wanita tidak diperhatikan dan dianggap bahkan sampai dicemooh. Yang ingin ditanyakan, apakah dahulu jika ada seorang bapak yang meninggalkan harta warisan, apakah anak perempuan itu juga mendapat harta warisan? Kalau di zaman pra-Islam tidak, di zaman Islam dapat. Bedanya di situ. Maka Islam itu agama yang menjunjung tinggi keadilan.
terutama bagi wanita. Di zaman jahiliyah pra-Islam wanita tidak dapat warisan, di zaman Islam dapat warisan. Itu bedanya. Mbak Fitri, masa pra-Islam itu kan ada khalafah ya, sumpah setia gitu. Harta yang diberikan kepada pihak yang bersumpah setia ini semuanya atau sebagian? Ya sebagian karena kan tentu mayat itu punya teman sumpah setia, punya keluarga, punya anak, punya suami, punya istri, kan seperti itu. Nah semuanya itu dapat gitu loh. Prosentasenya ya kalau di zaman jahiliyah itu ya siapa yang terkuat dapat banyak gitu, atau paling tidak dibagi rata. Tapi kalau di Islam itu kan, kenapa dalam Islam itu ditentukan sekian sepersekian itu untuk menghindari konflik. Di zaman jahiliyah ada semua dapat, tapi semena-mena, yang tertua dapat banyak, yang paling kuat dapat banyak, kan seperti itu. Bahkan kalau kita baca cerita tentang sistem waris untuk yang perempuan ya, maksudnya pernikahan sekalipun itu kan anak bisa mewarisi ibunya, maksudnya istrinya bapak itu menjadi barang yang diwariskan kepada anaknya, kepada siapa? Yang tertua kan gitu, atau yang paling kuat dari antara anaknya kemudian menikah dengan ibunya sendiri. Nah, itu jahiliyah. Itu jahiliyah. Tuh. Dari Mbak Eka Putri, orang beda agama tidak mendapatkan warisan dari ayahnya. Tadi sudah, memang betul tidak mendapat warisan, tapi bisa dengan jalur wasiah. Namanya bukan warisan tapi wasiah, sebagaimana di awal. Mbak Dianisa Octavia, dalam hukum waris Islam, apa yang menjadi alasan yang membuat kaum perempuan dan anak-anak tidak mendapat jatah warisan pada masa pra-Islam? Ya karena anak-anak dan wanita itu tidak ikut berperang atau dianggap tidak mampu berperang. Sudah, itu aja. Karena kan memang zamannya zaman perang, dan kebutuhan jahiliyah itu ya perang antar suku, antar kabilah, antar bani, tidak hanya kabilah tapi bani, itu saling berperang. Hukum rimba kan, itu memang zaman-zaman jahiliyah seperti itu. Maka mereka yang tidak punya kemampuan untuk berperang, ya mereka tidak dapat warisan, selesai. Nah yang tidak mampu berperang siapa? Wanita, anak-anak kecil. Maka alasannya itu. Jadi alasan yang mendasari itu. Ya nanti silakanlah dikaji lebih dalam lagi melalui referensi yang ada. Jangan mencukupkan dari video materi saya, itu hanya ringkasan saja. Begitu dari Pak Erhan. Semoga jawaban ini sudah cukup. Nanti kalau belum cukup ya mari diskusikan lagi di grup yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.